Ketombe, uban, dan botak merupakan masalah-masalah pada rambut yang membuat kita menjadi kurang percaya diri. Hari ini, kita akan mulai dengan membahas ketombe terlebih dahulu. Fun fact, setengah dari populasi orang dewasa di bumi ini mengalami ketombe. Sebenarnya, apa itu ketombe? Apa penyebab terjadinya ketombe? Dan bagaimana cara menghilangkan ketombe pada rambut? Halo, kembali lagi dengan saya, Alexander Leslie, di Chemancer. Ketombe sebenarnya adalah kulit mati di kepala kita yang menyatu satu terhadap yang lainnya dan membentuk butiran putih. Hal ini umum terjadi karena pada dasarnya setiap sel di dalam tubuh kita senantiasa mengalami regenerasi, termasuk sel kulit, baik di tangan, di wajah, maupun di kepala. Ketombe lebih mudah terlihat akibat perbedaan mencolok antara warna ketombe dan rambut, serta ketombe dapat terperangkap di dalam rambut. Untuk sebagian orang, laju regenerasi sel kulit kepalanya lebih cepat, sehingga ketombe di rambutnya menjadi lebih banyak dan mudah terlihat. Ketombe tidak menyebabkan rasa sakit secara fisik dan tidak menular. Tapi ketombe membuat orang menjadi kurang percaya diri. Selain itu, pada kasus tertentu, kulit kepala juga menjadi gatal dan menyebabkan ketidaknyamanan. Secara umum, ketombe lebih banyak terjadi pada pria daripada wanita. Ketombe mulai terbentuk sejak kita mengalami pubertas dan mencapai puncaknya pada usia sekitar 20 tahun. Ketombe belum tentu terjadi akibat kebersihan yang buruk, tetapi ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketombe. Antara lain, reaksi kulit kepala terhadap malassezia, yaitu jamur yang tinggal di permukaan kulit. Hormon, kesalahan dalam mencuci rambut, sehingga terdapat banyak kulit mati yang tertinggal. Infeksi jamur pada permukaan kulit atau di lapisan dalam kulit, dan dapat juga diakibatkan oleh stres. Pada kasus ketombe ringan dan sedang, ketombe dapat dihilangkan dengan menggunakan shampoo anti ketombe. Berikut adalah zat-zat aktif yang dapat ditemukan pada shampoo anti ketombe. Zinc pyrithione berperan untuk mengurangi produksi jamur. Asam salisilat membantu melembutkan dan melepas sel kulit mati dari kepala. Selenium sulfide berperan dalam menyingkirkan kelebihan jamur di atas kulit kepala dan menjaga laju lepasnya kulit mati pada kepala, sehingga dapat meredakan gatal dan mengurangi jumlah sel kulit kepala yang terkelupas. Ketoconazole bekerja dengan mencegah pertumbuhan jamur di kulit kepala. Zat aktif ini seringkali merupakan zat aktif yang paling efektif dalam melawan ketombe dibandingkan dengan yang lainnya, dan dapat digunakan pada setiap kelompok usia. Coal tar atau cairan batu bara. Coal tar merupakan cairan hitam yang diekstraksi dari batu bara. Coal tar efektif dalam pengobatan ketombe, tetapi tidak terlalu direkomendasikan karena memiliki bau seperti aspal, membuat kulit kepala menjadi sensitif terhadap sinar matahari selama 24 jam setelah pemakaian, dapat merusak warna rambut yang terang, dan memerlukan konsultasi dokter jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir, belerang. Bersifat anti jamur dan antibakterial, sehingga membantu mengurangi ketombe. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan pada kemasan shampoo. Selain itu, ketika mencuci rambut, pastikan shampoo menyentuh kulit kepala minimal selama 5 menit. Jika jumlah ketombe tidak kunjung berkurang, gunakan shampoo yang memiliki zat aktif lain. Pada kasus ketombe parah, disertai kulit kepala merah dan bersisik, lakukan konsultasi kepada dokter kulit agar pengobatan dapat berlangsung lebih efektif. Kondisi ini dikenal dengan nama seborrheic dermatitis. Pada penyakit ini, kulit merah dan bersisik dapat juga terjadi di wajah, belakang telinga, di dada dan punggung, serta pada lipatan-lipatan tubuh. Faktor penyebab terjadinya pun lebih beragam. Selain itu, penyakit ini juga banyak ditemukan pada penderita penyakit yang menyerang sistem imun dan sistem saraf. Tetapi, penyakit ini cukup jarang terjadi, yaitu hanya pada 3% populasi dunia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya ketombe, antara lain, jangan menggaruk kulit kepala ketika sedang menggunakan shampoo. Cukup pijat kulit kepala dengan lembut sehingga tidak merusak kulit kepala. Cuci rambut minimal 3 kali seminggu. Dan pastikan rambut dibilas dengan bersih, agar tidak ada shampoo yang tertinggal. Hindari penggunaan zat kimia pada kulit kepala, misalnya zat pewarna rambut, karena dapat membunuh bakteri baik di kulit kepala. Pada sebagian orang, penggunaan gel rambut dapat menyebabkan iritasi kulit kepala dan mengakibatkan ketombe. Pertimbangkan penggunaan produk lain jika ketombe terus terjadi. Yang terakhir, hindari stres, karena stres merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketombe. Sekian video hari ini tentang ketombe. Saya harap melalui video ini,
Kita semua belajar bagaimana cara untuk mengobati dan cara mencegah terjadinya ketombe. Share video ini juga kepada teman-teman kalian yang memerlukan video ini. Di video-video selanjutnya, saya akan membahas masalah rambut lainnya, yaitu uban dan botak. Like video ini jika kalian suka, dan klik subscribe button di bawah untuk mendukung channel ini, and see you in the next video.